Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf teman-teman ya. Kemarin saya tidak bisa live. Walaupun sebetulnya sih sudah siapkan materinya gitu kan. Tapi ya karena ada kegiatan sehingga untuk kemarin saya tidak bisa live teman-teman ya. Ya yang penting kan sekarang saya sudah bisa live kembali dan akan saya bawakan materi yang saya siapkan kemarin ya sebelumnya. Saya rasa masih relevan sih materinya karena memang itu sangat terkait dengan dunia tulis menulis sehingga nggak masalah ya kalau saya bawakan sekarang gitu. Demikian teman-teman, untuk mempersingkat waktu, nah aja pembahasannya. Mungkin teman-teman kalau ada yang tanyakan mengenai dunia tulis menulis, apakah relevan ataupun mungkin tidak relevan dengan yang kita bahas sekarang, nggak masalah teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar, saya akan coba jawab langsung gitu. Kemudian kalau setelah saya jawab, teman-teman sudah puas dengan jawaban tersebut, ya saya lanjutkan lagi dengan pembawaan materi berikutnya gitu. Nah untuk kali ini teman-teman, sebetulnya sih ini materi kali ini hanya ini ya teman-temannya karena saya tergelitik juga nih seminggu 2 minggu kemarin kan kita lebih bahas kepada uh, penulisan novel ya dari mulai hal-hal teknis yang siap dari mulai tahap persiapan sampai dengan tahap ending cerita, kemudian juga dari tahap pembahasan tips-tipsnya seperti apa, kemudian juga triksnya seperti apa. Uh, Banyak muncul nih pertanyaan dari teman ya, artinya teman-teman ternyata yang mengikuti live ini juga cukup banyak yang sudah mulai menulis ya, walaupun mungkin baru mulai menulis cerpen ataupun baru mau menulis novel ya, tapi setidaknya kan teman-teman sudah memulai ya, dan itu menurut saya sih sudah baik ya teman-teman, tinggal teman-teman tingkatkan lagi sehingga nanti bisa menjadi satu tulisan ya, baik itu cerpen ataupun novel gitu. Akan tapi dari live-live saya kemarin itu yang sekitar 2 minggu, seminggu 2 minggu kemarin, saya sering dapat nih pertanyaan dari teman-teman ya ataupun komentar dari teman-teman gitu yang merasa bahwa menulis itu kok sulit ya, menulis itu kok berat ya, kemudian menulis itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan gitu. Awalnya lancar, tapi kemudian di tengah macet, kita lihat seperti itu. Ada yang bahkan ketika mau memulai idenya selalu berubah-berubah terus ya, sehingga akhirnya malah nggak bab satu pun nggak selesai-selesai gitu karena selalu dirubah gitu. Ataupun juga ada yang bahkan niatnya tinggi tapi ketika mulai menulis motivasinya langsung turun gitu. Jadi artinya banyak hal-hal kendala-kendala yang terjadi ya pada teman-teman ketika baru mulai menulis gitu. Yang saya sih pernah bahas ya teman-teman, kalau teman-teman sempat lihat live saya minggu lalu mengenai hambatan-hambatan apa saja yang bisa terjadi ketika teman-teman menulis ya, baik itu saya lebih membahas kepada penyebabnya sih waktu itu sih. Penyebabnya ada beberapa hal ya, bisa jadi karena faktor psikologis, bisa jadi mungkin karena soft kompetensi yang kurang ataupun juga hard kompetensi yang kurang ya. Itu kan sebetulnya masih sifatnya teknis ya, teknis menulis karena lebih ke kompetensi ya, kecuali masalah psikologis yang sempat saya bahas juga, tapi memang sekilas kayaknya saya lebih menekankan kepada pembahasan teknis, baik itu soft kompetensi yang kurang ataupun juga hard kompetensi yang kurang. Nah, karena itu dan ternyata dari pertanyaan teman-teman, komentar teman-teman setelahnya itu lebih banyak yang sifatnya psikologis ya, sementara kemarin saya tidak terlalu membahas psikologis terlalu dalam ya, karena saya pikir ya umumnya kendalanya adalah masalah teknis ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin belum terlalu paham bagaimana cara menulis, kemudian bagaimana metodologi menulis, sistematika menulis, kemudian bagaimana kemampuan apa saja yang harus ditingkatkan dalam menulis, sehingga ya saya tidak terlalu membahas masalah psikologisnya gitu. Karena itu teman-teman untuk kali ini ya saya akan coba kembali sih flashback ke pembahasan mengenai kendala-kendala apa saja yang sering terjadi pada ketika menulis, dan lebih saya tekankan kepada unsur psikologis ya, karena ternyata ya sebagian besar teman-teman lebih banyak berkomentar mengenai masalah psikologis tadi gitu. Sementara kalau masalah soal potensi, hard kompetensi mungkin teman-teman tidak terlalu berkomentar karena ya toh itu bisa dipelajarin ya, termasuk lewat live saya ini kan, ini termasuk bagian dari sharing menulis, dan teman-teman bisa menjadikannya salah satu ajang untuk belajar menulis ya. Demikian pula mungkin kalau teman-teman sudah follow akun saya, sering menerima video-video saya mengenai hal-hal terkait dengan dunia tulis menulis, cuplikan-cuplikan live-live saya yang sebelumnya tentang dunia tulis menulis, mungkin relatif tidak terlalu masalah lah ya untuk belajar teknis. Tapi kalau masalah non teknis itu yang memang cukup problem ya, ya sehingga itu teman-teman saya akan membahas mengenai masalah hal kendala-kendala yang sifatnya lebih kepada psikologis ya. Ya walaupun karena psikologis itu kan
asalnya dari diri teman-teman sendiri ya. Saya mungkin hanya bisa sekedar memberikan wawasan kurang lebih kendalanya seperti apa. Kemudian saya coba memberikan kurang lebih bagaimana mengatasinya, tips and triknya bagaimana gitu. Tetapi karena ini masalah psikologis ya itu terpulang lagi ke teman-teman ya. Apakah teman-teman bisa menerapkan apa yang saya bahas pada saat live ini jika teman-teman memang ada kendala yang sifatnya psikologis ya dalam menulis. Jadi ini disclaimer-nya begitu ya teman-temannya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah sesuatu yang saya pahami, pengalaman saya menulis 20 buku, kemudian juga saya sempat juga melakukan riset kecil mengenai kendala-kendala psikologis apa yang sering terjadi pada saat menulis, dan kemudian ya itu saya coba rangkum dalam materi kali ini ya. Ya lagi-lagi untuk itu bisa berhasil, ya itu terpulang kepada teman-teman sendiri. Apakah bisa menerapkan apa yang kita bahas pada saat ini, dan juga apakah teman-teman bisa merubah dari diri dalam teman-teman sendiri ya, kan itu yang lebih sifatnya psikologis gitu. Kalau Pak Kalarajen, saya sekitar 20-an buku ya Kak ya. Jadi saya menulis buku, pertama kali saya nulis buku non fiksi ya, buku buku marketing dan bisnis ya. Jadi itu karena saya sudah 20 tahun ya di marketing Kak ya, dari posisi entry level staff sampai sekarang alhamdulillah di posisi senior management ya. Nah, itu saya nulis sekitar 7-8 buku sih Kak, buku mengenai marketing dan bisnis. Kemudian kalau menurut novel, saya sudah sekitar 6 sampai 7 novel ya, saya tulis. Jadi sekitar 14-15 buku kan. Kemudian sisanya 7 sampai 8 itu buku kumpulan cerpen sih. Jadi antologi ya, kumpulan cerpen dengan beberapa teman yang kebetulan kita tergabung dalam sebuah komunitas penulis online. Jadi ya kita juga sudah menulis beberapa buku kumpulan cerpen ini ya, apa namanya, yang membahas satu tema yang sama gitu. Ya mungkin kalau Kak Lara Jin mau melihat ya buku-buku saya itu apa saja, Kakak bisa masuk ke profil saya. Kemudian di situ kan ada website kayak Kak ya. Jadi itu website pribadi saya, blog pribadi saya. Jadi Kakak bisa di copy aja ininya alamat websitenya. Kemudian Kakak paste ke browser, apakah itu Chrome ataupun yang lain. Nah, kemudian Kakak bisa masuk ke website saya. Di situ ada semua buku-buku saya sudah ada, termasuk juga dengan sinopsisnya sih Kak. Jadi Kakak bisa lihat ya di situ. Kalau Kakak ada yang tertarik ya Kakak bisa itu sementara karena TikTok tertutup ya tersedianya sih di oranye atau di hijau Kak ya. Kakak kalau mau tertarik beli ya bisa di situ, nanti saya informasikan apa nama tokonya apa saja gitu yang saya rekomendasikan gitu. Jadi itu ya Kak Lara Jen ya. Jadi ini jadi kurang lebih itulah, dan ya itulah karena saya sudah menulis sekitar 20-an buku dalam waktu 3 tahunan ini, ya itu saya ada apa yang saya jelaskan nanti mengenai hambatan psikologis dalam penulis itu juga saya hadapin juga ya Kak ya, saya alami juga gitu, dan ya saya juga kurang lebih jadi tahu lah ya bagaimana kurang lebih mengatasi kendala-kendala yang sifatnya psikologis ya, karena berdasarkan pengalaman saya tadi ya kendala psikologis itu umumnya adalah sesuatu yang bukan apa namanya bukan sesuatu yang prinsip sebenarnya. Jadi istilahnya kita sebetulnya punya kemampuan menulis, kita punya potensi untuk menulis, tapi akhirnya kita terhalang oleh hal-hal sifatnya psikologis tadi ya, tidak percaya diri kah, kemudian lebih sering menjudge diri sendiri lah ketika menulis, ataupun tidak yakin dengan tulisan kita, atau bahkan mungkin kita gampang goyang ketika ada kritikan terhadap tulisan kita. Nah itu sesuatu kan yang sebetulnya dari diri kita sendiri ya, dan itu apa, tapi walaupun demikian itu sangat mengganggu sih Kak kalau itu misalnya kita tidak hilangkan itu terus apa membaiki kita dalam menulis, ya itu tadi pasti kendalanya akan sangat banyak ya, sehingga menghalangi kita untuk bisa menyelesaikan tulisan gitu. Seleb toko iya di Kak TV Tibo yang ini Kak, saya ini ya Kak ya, saya coba ketik aja nama tokonya. Jadi ini kayaknya sudah saya ketik di kolom komentar. Ini saya pakai akun yang lain ngetiknya. Jadi kakak bisa lihat dulu deh bukunya di sana. Kemudian juga di situ ada sinopsisnya juga, ada deskripsi mengenai bukunya. Jadi kakak bisa lihat-lihat kurang lebih. Kalau misalnya kakak ada yang perlu ditanyakan lagi, nanti ditanyakan aja di kolom komentar. Saya nanti akan coba jelaskan sedikit
bagaimana sinopsisnya ataupun bagaimana hal yang teman-teman ingin tahu ya mengenai buku saya tersebut gitu Kak ya. Jadi itu Kak kurang lebih Kakak bisa cek di situ. Nah, kemudian itu ya sekarang kita mulai teman-temannya sudah seperempat jam kurang lebih kita ya lebih kepada ini ya introduction awal pembahasan kita dan sekarang kita akan masuk ke topik dari live kita kali ini ya yang berjudul kendala saat menulis sebuah novel ya, terutama adalah yang sifatnya psikologis gitu, suatu hal yang sering saya temui ketika minggu lalu live mengenai teknik-teknik menulis novel dan banyak komentar teman-teman terkait dengan kendala-kendala sifatnya psikologis tadi gitu. Nah, saya coba rangkumkan kembali hal-hal yang saya dapat dari komentar teman-teman yang lalu, kemudian saya coba berikan sedikit pengetahuan di situ dan sebisa saya berikan tips-tipsnya mengatasinya ya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman saya selama ini gitu menulis 20-an buku. Nah, yang pertama adalah ketakutan ataupun juga kendala psikologis yang sering kita alami adalah kekhawatiran akan kualitas tulisan kita gitu. Jadi ya karena kan saya bisa pahami ya teman-temannya, saya pun dulu juga mengalami seperti itu. Ya, ketika saya baru mulai menulis suatu tulisan, saya pasti ada kekhawatiran kan. Artinya ya saya selama ini belum pernah menulis. Ya ketika tahun lalu saya menulis pun itu juga tanda petik kecelakaan sih ya teman-teman ya. Artinya kan waktu itu tahun 2020 kita ada COVID kan, ada pandemi sehingga kita di lockdown kan, kita banyak di rumah. Kami pun juga kerja dari rumah ya, work from home, WFH ya, sehingga akhirnya banyak waktu yang banyak waktu luang ya karena saya kan pulang pergi kantor waktu itu cukup jauh teman-teman ya. Satu hari saya menempuh perjalanan 5 jam pulang pergi ya, walaupun sudah lewat tol gitu, tapi tetap aja ya Jakarta ya teman-teman paham ya seperti apa itu ya macetnya seperti itu dan karena kemudian kerja dari rumah dengan jam kerja yang sama dari jam 8 sampai jam 5:30 6 ya berarti kan 5 jam waktu yang tadinya di jalan itu akhirnya menjadi waktu luang ya di rumah ya. Nah itulah kemudian saya berpikir mau ngapain lagi nih gabut terlalu lama juga nggak enak juga gitu ya dan kita nggak bisa kemana-mana juga kan. Kecuali kalau kita bisa pergi kemana-mana mending kan. Tapi karena COVID pandemi kita nggak bisa kemana-mana ya otomatis ya akhirnya saya cari berpikir ya saya coba tulis lah ya saya tulis gitu ya. Kebetulan waktu itu kan saya ini kayak apa namanya kita sebagai marketing kan saya waktu itu di marketing ya megang tim marketing manager ada kendala ya kita sangat terkendala karena marketing kan banyak berhubungan dengan orang lain kan banyak berhubungan dengan konsumen banyak berhubungan dengan kegiatan event-event gitu kemudian banyak berhubungan dengan kegiatan survei konsumen yang itu otomatis semuanya berhenti kan pada saat pandemi. Nah itu akhirnya sempat galau juga gitu. Kalau misalnya pandemi ini berkepanjangan, karena kan tahun 2020 kan kita masih belum pasti ya pandemi itu kan berakhir kapan gitu. Nah itu ya akhirnya ya mau nggak mau ya saya ini kan kita harus hadapin kan. Makanya saya coba cari tahu nih dari internet, dari segala macam sumber yang saya dapat kurang lebih masa depan marketing itu akan seperti apa sih setelah nanti pandemi berakhir. Nah, dari pengetahuan yang saya dapat itulah kemudian saya coba tulis suatu tulisan pendek ya di sebuah blog gratisan waktu itu blogspot.com. Saya setiap hari tulis satu artikel mengenai marketing pada saat pandemi dan juga pada saat new normal ya. Nah, itu sampai akhirnya 1 bulan saya dapat sekitar 20-an artikel gitu dan artikel itu berhubungan semua sih. Jadi dari awal sampai akhir itu berhubungan semua gitu Kak. Jadi ya dari situlah kemudian saya diskusi dengan teman yang memang sering menulis juga, dia menyarankan itu jadikan buku dan akhirnya saya buat tulisan-tulisan tersebut saya rangkum jadi suatu buku gitu. Jadi ya walaupun saya tadinya hanya menulis di ini aja ya di blogspot gratis, di blog gratis dan itu pun kan tidak ada risiko nanti ditolak sama sama penerbit lah ataupun diketawain orang lah karena kan ya nulis di blog pribadi saya ya gratisan pula ya sah-sah saja kan. Nah, itu pun tetap ada rasa ragu juga gitu terutama ketika akhirnya saya putuskan itu untuk dibuat dari suatu buku kan. Perasaan yang tadinya lepas aja karena saya hanya nulis di blog itu dan tidak ada beban apa-apa kemudian ketika saya merangkum menjadi suatu buku dan mengajukan ke penerbit, nah itu ada rasa tidak yakin apa yang saya tulis benar apa tidak gitu ya. Walaupun sebetulnya
tulisan saya di blog itu kan ada komentar-komentar, teman-temannya ada komentar dari yang pembaca, ada juga like gitu ya istilahnya kalau di blogspot.com itu ya yang like nya cukup banyak gitu. Kemudian yang komentarnya positif cukup banyak. Sebetulnya sih nggak ada alasan untuk ragu ya ketika itu akan jadikan suatu buku gitu. Nah kan tapi ya itu tadi karena penyakit psikologis ya seorang penulis pemula yang selalu tidak yakin bahwa tulisannya itu bagus, ya saya tetap tetap ada perasaan ragu ya, ada perasaan eh, kualitas center gimana gitu. Jangan-jangan malah ditolak sama penulis gitu. Kalaupun penulis apa oleh penerbit maksudnya ya, kalaupun diterima oleh penerbitnya, ntar diterbitkan, jangan-jangan nggak ada yang tertarik baca gitu. Ya itu jadi normal ya teman-temannya, apalagi ya kalau teman-teman masih baru ya. Kalau saya pun dulu juga mengalami seperti itu gitu. Walaupun ketika saat menulisnya nggak ada kendala karena saya saat menulisnya kan hanya dalam bentuk ini ya, dalam bentuk blog ya, tulisan di blog, blogspot, blogspot.com, blog gratisan, ya tidak ada beban apa-apa gitu, nothing tulus aja gitu. Ketika akan jadikan buku, tulisan yang sudah ada, yang tadi saya buat dengan nothing tulus, saya coba rangkum di satu buku, itulah muncul itu tadi kendala psikologis yaitu tidak keyakinan bahwa tulisan yang saya buat itu bagus gitu. Jadi itu ya teman-temannya biasanya sih ada dua penyebab teman-teman kenapa ada kekhawatiran bahwa kualitas tulisan itu nggak bagus gitu. Yang pertama adalah karena adanya ini ya ada ketakutan yang berlebihan. Jadi overthinking lah ya kalau istilah anak-anak Gen Z sekarang gitu ya. Jadi kita terlalu overthinking gitu. Sebabnya apa ya? Karena kita selama ini tidak pernah menulis ya. Ya kayak saya tahu dulu tahun 2020 terakhir saya nulis ya tahun 2000-an awal ya ketika saya membuat skripsi dan tesis gitu. Setelah itu hampir 20 tahun tidak pernah nulis dan ketika saya nulis itulah muncul perasaan itu. Jadi ketakutan yang berlebihan ya overthinking. Jadi itu ya teman-teman ya kenapa kita tidak yakin dengan kualitas tulisan kita. Yang pertama adalah overthinking ataupun juga ketakutan yang berlebihan. Yang kedua adalah kita menetapkan standarnya terlalu tinggi, teman-teman. Artinya, ketika teman-teman menulis suatu novel, misalnya ya, ya kan setiap hal yang kita mulai dari awal kan pasti dari kita mulai dari pertama kali pasti nggak bagus itu di mana-mana ya. Semua penulis pun juga begitu, teman-teman. Mau Terelie, mau dia sama di Lestari ataupun Ayu Utami, pasti kalau teman-teman sempat baca novel pertamanya ya pasti ini novel kok garing amat sih atau oh ini kok novel kok so-so aja sih tapi kok bisa terkenal ya ya karena ya teman-teman lihat bukunya yang pertama kan buku yang setiap buku pertama setiap hasil pertama pasti kurang bagus itu udah pastilah gitu tapi kan dengan perjalanan waktu makin lama kan makin bagus kan nah itu sama seperti saya dengar cerita dari Terelie ya dia mengatakan bahwa buku ketujuh tuh kalau nggak salah baru laku gitu sementara buku 1 sampai ke 6 tuh ya walaupun masuk Gramedia ya nggak ada penjualan gitu loh, nggak ada yang lihat gitu. Ya berarti apa ya? Karena orang belum kenal, bisa jadi itu kan. Tapi yang kedua bisa jadi juga bukunya tuh tidak terlalu banyak dibicarain orang karena mungkin buku-buku awalnya biasa-biasa aja gitu ya. Nah, ya sama. Nah, ketika teman-teman melihat Terelie itu ketika sudah bagus kan setelah bukunya laku, setelah karya-karyanya bagus. Nah, teman-teman pun di saat teman-teman pertama kali mulai nulis itu sudah memakai standarnya Terelie yang sudah terkenal ya, yang tulisannya sudah bagus gitu. Nah, kenapa teman-teman nggak pakai standarnya tulisan Terelie yang pertama gitu, novel Terelie yang pertama untuk membuat standar teman-teman nulis gitu. Nah itu masalahnya karena teman-teman terlalu tinggi membuat standar teman-teman yang baru mulai menulis satu novel dibandingkan dengan Terelie yang sudah menulis puluhan novel, ya itu tentu ya karena ketinggian ya akhirnya selalu tidak pede ya, selalu tidak yakin yang ditulisnya itu bagus ya karena ini ya jadi itu ya Kak ya saya ulangin lagi kendala pertama yang sifatnya psikologis yang sering mengganggu penulis terutama penulis-penulis baru baik itu penulis novel ataupun penulis cerita pendek yang adalah eh, ketidakyakinan ataupun kekhawatiran atas kualitas tulisan yang di ini ya yang dibuat ya itu bisa terjadi karena ketakutan yang berlebihan, overthinking ataupun juga yang tadi standar yang dibuat terlalu tinggi ya sehingga ya Pak pasti ya tidak nyampe kan makanya kita ketika kita menulis baru pertama kali kita buat standar yang sesuai lah dengan kemampuan kita gitu kalau misalnya kita baru bisa menulis dengan peringkat B misalnya ya udah kita standarnya B aja yang kita langsung standar A gitu ya pasti kita nggak akan nyampe gitu ya otomatis ya kita jadi nggak pede ya jadi kita selalu khawatir dengan hasil kita gitu
Nah, kemudian gejala-gejala yang terlihat dari kita tidak pede dengan kemampuan tulisan kita tuh ada beberapa hal teman-temannya itu teman-teman mungkin bisa inilah introspeksi lah kalau teman-teman sedang mengalami kendala dalam menulis, apakah teman-teman mengalami gejala-gejala seperti ini gitu. Nah, kalau teman-teman mengalami gejala-gejala yang nanti akan saya sebutkan ini, ya berarti teman-teman sudah masuk ke dalam tahapan kekhawatiran ataupun overthinking terhadap kemampuan teman-teman sendiri dalam menulis ya. Nah, gejala-gejala yang biasa dialami oleh seorang penulis baru yang dia khawatir dengan kualitas tulisannya adalah yang pertama menunda untuk menulis ya. Nah, karena dan selalu begitu, kayaknya saya nggak bisa nulis bagus deh, ntar aja deh. Kalau saya sampai siap, selalu punya alasan begitu ya, selalu alasan itu dicari ya untuk kebenaran, untuk tidak memulai suatu menulis ya. Karena apa? Oh, saya belum siap, saya belum bisa nulis bagus, saya harus banyak belajar, saya harus banyak baca novel-novel yang lain biar saya lebih bisa menulis. Selalu ada alasan pembenaran dari kita untuk tidak menulis ya, menunda menulis. Nah, kalau teman-teman ketika baru mulai menulis selalu menunda menulis dengan berbagai alasan, itu berarti teman-teman harus introspeksi ya. Berarti teman-teman sudah masuk ke dalam tahapan kekhawatiran dengan kemampuan diri sendiri dalam menulis gitu. Itu yang pertama ya, gejalanya menunda menulis. Kemudian yang kedua adalah teman-teman mungkin sudah bisa menulis ya, teman-teman sudah berhasil menyelesaikan tulisan, katakanlah novel 7 bab, teman-teman sudah bisa selesaikan semua gitu. Nah, tapi bisa jadi baru di saat itulah muncul kekhawatiran akan kualitas tulisan teman-teman. Mungkin ketika menulis bab 1 sampai bab 7, kekhawatiran itu ada, tapi teman-teman bisa menepis ya kekhawatiran itu, teman-teman bisa menghilangkan kekhawatiran itu, ataupun memendam kekhawatiran itu, sehingga akhirnya teman-teman bisa menyelesaikan tulisan sampai 7 bab. Nah, ketika teman-teman sudah bisa menyelesaikan tulisan sampai 7 bab, dan sudah selesai, teman-teman baru mulai mengedit, nah disitulah penyakitnya mulai muncul, mulai kelihatan gitu. Teman-teman selalu mengadukan edit itu kan memang harus berapa kali ya teman-teman ya. Bisa 2, 3, atau 4 kali gitu. Tergantung kita mau membuat seberapa baik tulisan kita gitu. Nah, ketika kita sudah diserang penyakit khawatir akan kemampuan kita, ketika saat kita mengedit, mungkin bukan 2, 3, 4 kali, mungkin 7, 8, 9, 10 kali kita ulangin, kita baca ulang, kita edit, tapi nggak kelar-kelar ya. Nggak sampai ke titik, oh sudah zero kesalahan ya, sudah kesalahannya sudah 0 gitu, sehingga sudah bisa diajukan ke penerbit gitu. Tapi selalu setiap sampai 10 kali diedit bolak-balik tetap aja diulangin lagi, dan tetap selalu ada yang merasa kurang dan selalu ada yang harus diperbaiki. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu berarti itu udah gejala juga bahwa teman-teman diserang penyakit, tanda petik ya, penyakit kekhawatiran atas kemampuan dalam menulis. Itu yang kedua ya, selalu mengedit yang berlebihan. Kemudian yang ketiga adalah ya merasa tidak puas ya teman-temannya. Jadi dengan teman-teman merasa tidak puas dengan tulisan teman-teman, ya itu tadi walaupun sudah teman-teman mungkin melakukan editing sampai 10 kali sekalipun, nah itu berarti teman-teman sudah terkena serangan untuk tidak yakin ataupun khawatir dengan kualitas tulisannya sendiri gitu ya. Nah itu jadi itu kayak 3 gejala yang kalau teman-teman mengalaminya 1 ataupun bahkan 2 atau 3, itu berarti teman-teman sudah masuk ke dalam tahapan overthinking ataupun tahapan kekhawatiran dengan kemampuan menulis teman-teman ya. Yang pertama adalah merasa menunda menulis, selalu ada punya alasan untuk menunda menulis, untuk tidak menulis dengan berbagai alasan. Kemudian yang kedua adalah setelah kalaupun teman-teman bisa berhasil menulis, walaupun teman-teman tidak yakin dengan kemampuan teman-teman menulis, ya ketika melakukan revisi itu bisa diulang berulang kali, tapi tetap saja tidak selesai-selesai editingnya, revisinya ya, karena setiap kali melakukan revisi, membaca sekali selalu ada yang kurang, kemudian diperbaiki, membaca lagi ada yang kurang gitu. Jadi itu ya teman-teman. Yang kedua, teman-teman mengeditnya tidak selesai-selesai, selalu berulang. Dan kemudian yang ketiga adalah ya teman-teman selalu merasa tidak puas dengan hasil tulisan teman-teman ya. Nah itu, jadi itu teman-teman ya, kendala psikologis yang membuat teman-teman merasa tidak yakin dengan kemampuan teman-teman nulis, ya itu tadi, termasuk gejala-gejalanya. Nah kemudian kalau misalnya teman-teman sudah sadar nih dengan melihat ketiga gejala tadi, oh berarti saya sekarang sudah kena penyakit tanda petik ya, lagi-lagi saya sebut penyakit tanda petik gitu. Penyakit untuk yaitu tidak yakin dengan kemampuan dalam menulis. Nah itu teman-teman bisa melakukan berbagai langkah ataupun antisipasi agar hal tersebut tidak terjadi lagi ya. Jadi ya yang teman-teman bisa lakukan adalah biasanya adalah teman-teman harus, ya itu seperti saya bilang tadi, teman-teman harus yakinkan bahwa
tidak ada karya pertama itu yang sempurna, tidak ada karya pertama itu yang bagus. Bahkan penulis terkenal sekalipun gitu, seperti Terelie ataupun Dilestari ataupun Ayu Utami. Kalau teman-teman sempat baca buku pertamanya, kemudian baca buku-buku yang lain, novel-novel yang lain, selanjutnya pasti teman-teman bisa lihat bedanya gitu. Yang pertama pasti masih banyak kurangnya, masih belum bagus. Ketika buku yang ketujuh tadi kan si Terelie baru laku di buku ketujuh, itu pasti beda dengan buku Terelie yang pertama kan. Nah, jadi itu teman-teman harus beri keyakinan pada diri sendiri bahwa hasil pertama kali itu belum tentu bagus ya. Jadi kalau misalnya ada kurang-kurang sedikit, ya itu teman-teman nggak lebay ya, tanda petik ya, bahwa teman-teman, wah berarti saya nggak bisa nulis. Padahal itu hanya kesalahan kecil, itu hanya kekurangan kecil yang sangat wajar terjadi di kesempatan pertama menulis. Jadi itu ya teman-teman, apa namanya, antisipasi teman-teman jika mengalami gejala-gejala seperti tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah itu yang saya sebutkan itu teman-teman pokoknya kalau ketika menulis itu teman-teman selesaikan saja sampai selesai gitu tulisannya. Misalnya teman-teman sudah membuat kerangka tulisannya, membuat kerangka tulisan, kerangka karangan itu 7 bab misalnya ya, dari bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa sampai bab 7. Nah, itu teman-teman tulis aja sampai bab 7 gitu. Walaupun ada perasaan, wah ini tulisannya nggak bagus, oh ini tulisannya kayak nggak nyambung, oh ini kayaknya tulisannya nggak berkualitas, itu abaikan saja. Pokoknya teman-teman selesaikan sampai 7 bab selesai, setelah selesai baru dikoreksi. Nah itu kalau itu baru akhirnya teman-teman sadar bahwa, oh ternyata apa yang saya khawatirkan mengenai tulisan saya tadi itu adalah dibuat-buat sendiri teman-teman ya, bukan sesuatu yang nyata gitu ya. Karena itu pengalaman teman-teman saya, dari buku pertama saya selalu pasti begitu. Ketika saya sudah selesaikan tulisan, saya koreksi, itu paling-paling 10% ataupun hanya 20% dari tulisan saya yang sudah saya buat tadi, itu yang perlu dikoreksi. Yang lainnya, yang 80%, 90%-nya itu sudah perfect gitu. Nggak perlu dikoreksi lagi. Padahal ketika saya menulis tadi, saya merasa banyak sekali kekurangannya gitu. Banyak sekali kelemahannya, banyak sekali kesalahannya. Tapi ya ternyata setelah saya lakukan revisi, saya cek, itu ya tadi hanya sekitar 10-20% saja ya, termasuk novel saya ini yang 644 halaman ya, Semua Demi Cinta ya, ini pun juga hanya sekitar 10%-an saja yang harus saya revisi gitu. Sementara sisanya itu sudah benar gitu. Padahal tadinya saya berpikir wah 50% tulisan saya ini rusak semua gitu, salah semua. Ternyata enggak. Ya itu tadi teman-teman. Jadi ya makanya untuk teman-teman terhindar dari rasa khawatir yang berlebihan tadi, overthinking tadi, teman-teman pokoknya tulis aja selesai sampai selesai. Mau ada rasa khawatir, mau ada rasa takut, rasa meyakin nggak bagus, itu abaikan. Nah setelah teman-teman selesai baru direvisi, dan itu baru teman bisa lihat tuh objektifnya seperti apa. Ternyata tulisan teman-teman tidak tanda petik tidak sejelek yang teman-teman bayangkan ya. Ternyata masih jauh lebih bagus gitu. Nah, jadi itu ya teman-temannya, antisipasi untuk melakukan menghadapi suatu kendala psikologis dalam menulis, yaitu selalu merasa khawatir bahwa tulisannya itu jelek, tulisannya itu tidak berkualitas. Itu ya teman-teman, kurang lebih kesalahan utama yang sering dilakukan oleh seorang penulis ya, terutama penulis pemula gitu. Nah, kemudian kesalahan yang kedua yang juga sering dilakukan itu adalah kendala di plotting ya. Jadi artinya kan teman-teman kan plotting itu kan alur cerita ya. Saya selalu menekankan kepada teman-teman agar sebelum teman-teman mulai menulis kata pertama, sebelum menulis kalimat pertama, teman-teman harus buat segala persiapan yang sudah saya jelaskan ya di live saya sebelumnya, yang teman-teman juga bisa lihat di profil saya. Kemudian teman-teman bisa klik daftar putar playlist seri menulis. Di situ ada 21 video mengenai 5 tahapan menulis. Nah, kalau teman-teman sudah melakukan tahapan persiapan sebagai tahapan pertama dari teman-teman menulis, itu kan berarti sebetulnya teman-teman sudah membuat ini juga ya. Jadi sudah membuat persiapan yang baik. Kemudian setelah teman-teman melakukan persiapan baik, teman-teman melakukan riset yang baik sehingga menemukan informasi, data-data yang dipergunakan dalam tulisan teman-teman ya. Dan baru yang ketiga, teman-teman membuat plot tulisan, membuat kerangka tulisannya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, misalnya novel ini ada 7 bab ya teman-teman ya, Novelis Salihan. Nah, saya buat bab 1 itu isinya apa, kemudian bab 2 apa, bab 3 apa, bab 4 apa, sampai bab 7 gitu. Bab 1 pun saya udah pecah-pecah lagi nih. Subbab 1 itu mengenai apa, subbab 2 apa, subbab 3 apa. Nah, itu sudah saya rencanakan gitu. Kalau perlu, itu teman-teman kalau masih baru belajar menulis, teman-teman buat perencanaan itu tertulis ya. Jadi udah jelas tuh teman-teman mau nulis bab 1 sampai bab 7 apa gitu.
kalau saya kan karena sudah cukup banyak nulis buku, itu saya simpen di memori saya ya, di pikiran saya gitu. Sehingga saya nggak perlu ditulis, tapi tertulis ataupun tidak tertulis, teman-teman harus punya plot ya, harus punya kerangka karangan, harus punya alur cerita. Nah, seringkali kendala itu terjadi ketika teman-teman membuat plot tulisan tadi gitu kan. Membuat plot tulisan tadi itu teman-teman tidak detail gitu. Misalnya hanya bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa sampai bab 7, tapi bab 1 isinya apa aja, bab 2 isinya apa aja, teman-teman tidak tentukan dulu mau tulis seperti apa gitu. Sehingga akhirnya kita teman-teman masuk ke bab 2 misalnya, teman-teman akhirnya blank gitu karena bab 2 tuh saya mau nulis apa ya, itu tidak dipikirkan dari awal. Karena itu tidak dipikirkan dari awal ya, berarti kan akhirnya teman-teman harus berpikir ya, aduh, berarti saya harus ketika sudah mulai menulis baru pikir bab 2-nya apa ya detailnya ya. Nah, teman-teman selalu, kalau teman-teman tidak merencanakan secara detail alur cerita tadi, ya tentu teman-teman akan ini ya, akan menulis itu seperti berat gitu. Bahkan teman-teman merasa ya itu tadi, wah ini kok kayaknya saya menulis kok nggak lancar ya, kok nggak ngalir idenya ya. Ya sebetulnya bukan masalah ide teman-teman nggak ngalir sih, tapi teman-teman kalau tidak membuat kerangka karangan yang bagus, kerangka karangan yang detail, akhirnya teman-teman bingung sendiri kan ketika mulai menulis. Itu sebetulnya masalah yang sebetulnya bisa dihindari kalau teman-teman melakukan persiapan yang baik ya. Tapi karena teman-teman melakukan persiapan tidak baik, teman-teman akhirnya bingung sendiri, kemudian merasa berat dalam menulis, dan akhirnya merasa bahwa, wah saya memang nggak mampu untuk menulis, oh saya memang bukan bakat saya menulis, oh kemampuan saya memang bukan di sini. Padahal sebetulnya kalau teman-teman melakukan persiapan yang baik, teman-teman pasti akan lancar menulis gitu. Jadi itu ya teman-teman, pastikan teman-teman tidak mengalami kendala. Yang kedua itu kendala dalam membuat alur cerita ya. Nah, membuat alur cerita itu ya, oleh sebab itu teman-teman jangan harus melakukan perencanaan tulisan yang baik ya. Sebelum teman-teman menulis, 5 tahapan menulis yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu teman-teman harus lakukan ya. Lagi-lagi teman-teman yang mungkin belum, teman-teman yang ikut live ini belum terlalu paham mengenai 5 tahapan menulis. 5 tahap menulis itu adalah ini teman-teman, sesuatu hal yang setiap penulis itu harus tahu ya, setiap penulis itu harus paham, dan setiap penulis itu harus bisa terapkan. Itu tidak hanya untuk nulis buku, tulis novel, ataupun nulis cerpen, menulis apapun gitu ya. Bahkan teman-teman yang di kantor menulis laporan ke atasan, ataupun teman-teman yang di organisasi menulis laporan pertanggungjawaban, atau bahkan teman-teman yang masih SMA yang dapat tugas dari gurunya untuk membuat suatu tulisan ringan, karangan ringan, yaitu pun juga tetap harus menggunakan 5 tahapan ini ya. Nah, kalau teman-teman yang belum paham, teman-teman bisa belajarnya. Saya sudah buat TikTok series gratis ya teman-teman. Jadi biasanya kan TikTok saya berbayar. Kalau saya ini gratis, terdiri dari 21 video. Itu teman-teman bisa lihat. Jadi isinya dari 21 video tersebut adalah 5 tahapan menulis, dari tahapan awal sampai tahapan terakhir menulis. Yang itu teman-teman bisa pelajari dengan melihat 21 video saya ya. Kurang lebih durasinya sekitar 6-7 menit satu video, berarti total sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Bisa masuk ke profil saya, kemudian klik daftar putar sharing menulis, playlist sharing menulis, itu teman-teman klik, dari situ ada 21 video saya. Jadi ya teman-teman ya, teman-teman harus buat perencanaan tulisan yang bagus, sehingga teman-teman tidak diiringi oleh rasa khawatir, rasa tidak yakin, rasa tidak percaya diri. Ya karena teman-teman sudah membuat perencanaan yang bagus ya. Karena seperti orang bijak bilang kan teman-teman, 50% keberhasilan itu adalah persiapan yang baik, 50% berikutnya baru pelaksanaannya gitu. Makanya teman-teman harus buat perencanaan yang baik gitu ya. Dan kalau suatu perencanaan yang baik dari sebuah tulisan, sebuah novel itu ya itu tadi, kerangka tulisan, kerangka karangannya itu harus ditentukan sebelum teman-teman mulai menulis gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian bisa jadi teman-teman menghadapi gejala ataupun kendala pada saat membuat alur cerita itu ya, teman-teman suka berubah-berubah ya. Seperti saya lupa tuh ada kakak siapa gitu yang minggu lalu mengeluh dia selalu berubah-berubah ya. Setiap dia membuat paragraf berikutnya tuh pasti beda lagi dengan paragraf pertama tujuannya gitu. Paragraf ketiga beda lagi, paragraf keempat beda lagi. Itu karena apa? Dia suka selalu berubah-berubah ya. Dia tidak menetapkan kerangka awal tulisannya di awal dengan kuat ya, sehingga berubah-berubah. Nah itu jadi teman-teman ya, penyebab dari kendala alur cerita itu ya bisa jadi perencanaan yang bagus. Bisa, yang kedua adalah bisa jadi juga teman-teman
itu selalu berubah-berubah rencananya, temanya selalu berubah-berubah ya dalam menulis ya, otomatis karena berubah-berubah ya teman-teman menjadi tidak pede ya, karena selalu tulisannya itu tidak pernah selesai gitu karena selalu berubah-ubah, dan akhirnya teman-teman merasa itu bukan karena kesalahan teman-teman selalu tidak membuat persiapan yang baik, akan tapi itu teman-teman merasa bahwa oh saya nggak mampu, saya ini memang bukan bakatnya menulis. Nah jadi itu ya teman-teman ya, sebab-sebab terjadinya kendala membuat alur cerita. Nah, gejala-gejalanya apa? Ya itu tadi saya jelaskan ya, teman-teman bingung, frustrasi, ya karena apa? Kok ini tulisannya nggak kelar-kelar gitu kan? Kalau saya bilang tadi ada teman-teman yang selalu bilang tulisannya kok selalu berubah-berubah ya, ya karena berubah-berubah ya bab satu selalu berubah-berubah ya nggak akan kelar-kelar gitu. Nah jadi ataupun juga misalnya bingung gitu, bab 2 menulis apa ya? Bab satu lancar, bab 2 apa? Nah, karena bab teman-teman nggak detailkan, bab 2 tuh mau alur ceritanya seperti apa. Nah, itu ya ujung-ujungnya pasti bingung dan frustrasi ya, apalagi buat teman-teman baru mulai menulis gitu. Sehingga, memang saya nggak bakat menulis, memang saya, ya satu buku pun saya tidak akan bisa menulis. Nah, itu pasti ada ya muncul-muncul pikiran-pikiran jelek seperti itu gitu. Jadi, itu ya teman-teman ya, ketika teman-teman sudah ada gejala bingung ataupun frustrasi dalam menulis, itu berarti teman-teman kemungkinan besar tidak melakukan persiapan yang baik gitu. Nah, antisipasinya seperti apa? Nah, kalau teman-teman sudah di tengah jalan, ternyata teman-teman menghadapi kendala yang teman-teman sadar bahwa itu karena perencanaan teman-teman kurang baik, karena alur ceritanya kurang baik, ya saran saya teman-teman balik ke depan lagi gitu. Artinya ya sudah udah satu bab, baru mulai satu bab atau dua bab itu tinggalkan lagi. Teman-teman balik lagi ke awal, ke buat persiapan, tahap persiapan, membuat alur ceritanya gitu kan, didetailkan lagi kalau belum detail. Kalau ataupun kalau ini apa namanya terlalu pendek, teman-teman bisa panjangkan lagi alur ceritanya. Nah itu setelah itu semua disiapin lagi dengan baik, baru teman-teman mulai melangkah menulis lagi ya bab satu dan bab 2-nya diulangin lagi gitu. Jadi itu ya teman-teman ya, yang pertama antisipasinya adalah membuat outline ya, membuat teman-teman merencanakan alur cerita yang baik, yang tepat gitu. Nah kemudian yang kedua adalah teman-teman ini apa namanya, yang penting adalah teman-teman ini deh, jadi saran saya pelajarin lagi ya 5 tahapan menulis yang tadi saya sebutkan, yang saya sudah buat TikTok series gratisnya. Nah, kalau teman-teman sudah mempelajari 21 video tersebut dengan baik, otomatis teman-teman sudah bisa membuat outline yang baik. Nah, ketika teman-teman buat outline ataupun alur cerita ataupun alur karangan, kerangka cerita yang bagus ya teman-teman, otomatis lebih percaya diri menulisnya karena teman-teman tidak akan bingung dan frustasi lagi dalam menulis. Menulis itu menjadi sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi itu ya teman-teman, kendala kedua yaitu kendala di alur cerita ya, ataupun membuat kerangka karangan, kerangka tulisan yang itu teman-teman tidak membuatnya, melakukannya dengan baik sehingga akhirnya menimbulkan kendala di tengah-tengah perjalanan teman-teman menulisnya. Itu yang kedua ya teman-teman, kendala dalam menulis gitu. Kemudian kendala yang ketiga itu adalah kendala saat teman-teman membuat karakter ya. Jadi kan saya selalu bilang ya teman-teman, sebuah novel itu harus punya karakter ya, harus punya tokoh ya. Yang paling penting adalah tokoh utama ya, tokoh utama dari sebuah novel gitu. Misalnya kalau novel roman, novel percintaan ya tokoh utamanya pasti dua ya, ada seorang laki-laki, ada seorang wanita, dan mereka menjadi sepasang kekasih atau bahkan sepasang suami istri gitu. Nah, itu seringkali juga jadi teman-teman tidak bisa membuat penokohan yang baik, penokohan yang kuat dalam tulisan teman-teman ya, baik tokoh utama, tokoh pendukung, ataupun tokoh pelengkap gitu. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Itu karena teman-teman ini ya teman-teman kurang, seperti saya bilang teman-teman, ketika teman-teman ingin membuat suatu tokoh, terutama tokoh utama, teman-teman harus benar-benar seolah-olah mengenal dia gitu. Jadi harus benar-benar teman-teman tahu latar belakangnya seperti apa, kemudian pola pikirnya seperti apa, perasaannya seperti apa, kemudian perkembangan emosi, perkembangan psikologisnya seperti apa berdasarkan pengalaman hidup dia. Nah, itu teman-teman harus benar-benar paham ya tokoh yang teman-teman ciptakan sendiri, tokoh yang teman-teman buat sendiri. Nah, kalau teman-teman paham, kemungkinan teman-teman ada kendala bingung ataupun ada kendala susah mengembangkan alur cerita itu kecil kemungkinan karena teman-teman tahu persis tokoh teman-temannya itu seperti apa, dan kemudian nanti
teman-teman dengan pemahaman terhadap tokoh utama dari sebuah novel tersebut, ya teman-teman bisa membuat alur cerita dengan menggunakan peran dari tokoh utama tadi. Ya itu jadi itu ya teman-teman, apa namanya, kendala yang sering terjadi ya, yaitu teman-teman ini apa namanya, sulit untuk membuat mengembangkan cerita ya karena teman-teman tidak bisa menciptakan atau membuat penokohan ataupun karakter tokoh utama yang secara tepat dan secara lengkap ya, ya teman pahamin gitu. Jadi itu kendala yang kedua. Kemudian kendala yang ketiga adalah kendala ini ya apa namanya, kendala waktu dan keteraturan ya. Jadi ya kalau itu sih ini sih lebih teknis ya teman-teman ya. Seperti saya jelaskan, teman-teman tuh harus minimal kalau teman-teman udah serius mau menulis, teman-teman tuh minimal setengah jam sehari menulis gitu. Jadi mau teman-teman sibuk, mau teman-teman lagi gabut, mau teman-teman lagi banyak kegiatan, pokoknya harus menyempatkan waktu setengah jam untuk menulis gitu. Dan saya pikir apa namanya itu tidak hal yang susah ya karena apa teman-teman saya yakin pasti melihat sosial media di handphone teman-teman tuh lebih dari 1 jam sehari ya, bisa 1 jam 2 jam sehari gitu. Jadi kalau setengah jam itu dialihkan untuk menulis harusnya bisa ya. Nah, kenapa teman-teman harus rajin menulis, harus tiap hari menulis walaupun setengah jam ya itu tadi karena teman-teman kalau teman-teman sudah menulis, rajin menulis, ide teman-teman tuh kan semakin lancar gitu ya karena hambatan-hambatan yang terjadi itu sudah dihilangkan oleh ide-ide yang terus mengalir gitu. Itu pertama. Yang kedua, jika teman-teman berhenti menulis pada satu waktu, kemungkinan teman-teman akan berhenti waktu lama itu sangat besar. Karena apa? Teman-teman sudah merasa mungkin merasa nyaman ya katanya menulis itu berat, kemudian akhirnya berhenti 1-2 hari itu tidak menulis. Akhirnya itu merasa nyaman, oh tidak ada beban lagi karena tidak perlu menulis. Akhirnya bukan hanya sampai 2 hari, mungkin sampai seminggu, sampai sebulan teman-teman berhenti menulis ya. Nah, eh, Kak Jevan Cim, terima kasih Kak ya. Semoga Kakak juga semangat ini belajar menulis. Nah, kemudian eh, saya lanjutkan lagi. Jadi itu ya Kak ya, apa namanya kalau teman-teman tidak bisa disiplin menentukan apa menulis setengah jam sehari, tidak bisa meningkatkan tekad apa niat untuk menulis setengah jam sehari, ya itu teman-teman kemungkinan akan mengalami kendala itu besar. Karena apa itu? Ide teman-teman tuh akan tidak lancar keluar karena tidak dibiasakan untuk keluar setiap hari gitu. Jadi itu ya teman-teman ya. Nah kemudian jadi itu sih kurang lebih teman-teman kendala-kendala yang saya rangkum, saya ringkas, sering kali ya terjadi di saat kita menulis ataupun tepatnya kita baru mulai awal-awal menulis, ya baik itu dari pengalaman diri saya sendiri ataupun juga dari banyaknya komentar dan pertanyaan teman-teman di live-live sebelumnya ya, itu sering terjadi gitu. Akhirnya saya rangkumkan. Yang pertama adalah itu tadi rasa kekhawatiran terhadap tulisan kita sendiri gitu. Kekhawatiran terhadap apa? Kekhawatiran terhadap kualitas gitu. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua adalah eh, kendala membuat alur cerita ya. Artinya teman-teman tidak melakukan persiapan menulis dengan baik sehingga akhirnya apa? Teman-teman frustasi, teman-teman merasa ini ya, merasa bingung mau menulis apa gitu ya. Akhirnya karena teman-teman bingung, akhirnya rasa tidak percaya dirinya keluar, kemudian rasa apa namanya, rasa overthinkingnya bahwa wah memang saya ini nggak punya bakat nulis tuh keluar gitu. Jadi akhirnya ya membuat tulisan teman-teman jadi nggak selesai-selesai gitu dan teman-teman juga secara psikologis juga menjadi tidak baik ya itu jadi itu yang kedua itu teman-teman ada kendala dibuat alur cerita yang persiapannya tidak baik sehingga akhirnya ke belakangnya teman-teman juga mengalami kesulitan. Nah, itu kemudian yang berikutnya adalah kendala waktu dan keteraturan ya karena teman-teman tidak membiasakan diri untuk menulis akhirnya ide teman-teman keluar tidak lancar karena ide keluar teman-teman tidak lancar akhirnya teman-teman menjudge teman-teman sendiri bahwa wah saya memang tidak bisa menulis buktinya ide saya nggak lancar gitu padahal sebetulnya nggak lancarnya karena teman-teman tidak teratur menulis. Nah, seandainya teman-teman teratur menulis bisa jadi idenya keluar akan lancar ya tidak akan ada masalah sama sekali gitu. Nah jadi itu teman-teman. Nah kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita membahas mengenai kendala-kendala apa saja yang sering terjadi dalam tulis menulis ya dalam ketika teman-teman mulai menulis apakah itu cerpen ataupun terutama juga novel.
Karena apa? Novel itu kan tulisan panjang ya teman-teman ya. Setipis-tipis novel itu saya aja ada novel 100 halaman ya, 110 halaman itu setipis-tipisnya. Bahkan yang 600 halaman pun ada ya teman-teman ya. Ini 600 halaman ya. Walaupun rata-rata sih 200 sampai 300 halaman. Nah, itu apa namanya? Ya, kalau kita sudah biasa menulis, kita lancar menulis, ya otomatis kita tidak berat untuk menulis walaupun yang nulis kita tulisnya tebal seperti ini ya gitu. Tapi ya, kalau kita tidak terbiasa menulis, ya otomatis ya kita akhirnya ide tidak lancar. Karena ide tidak lancar, akhirnya kita overthinking bahwa kita tidak bisa menulis, bahwa kita memang tidak ditakdirkan untuk bisa menulis gitu. Sehingga akhirnya ya tidak pede, percaya dirinya tidak berkembang, ya otomatis ya teman-teman mengalami gangguan psikologis, bukan gangguan psikologis ya, kendala psikologis dalam menulis gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Nah, kemudian jadi itu ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan nih teman-teman. Nah, tadi saya selalu bilang, salah satu rasa tidak percaya diri teman-teman itu adalah pertanyaan, apakah saya berbakat atau tidak berbakat sih untuk menulis? Ya kalau misalnya saya nggak berbakat ya percuma juga saya mau paksakan menulis, mau gimana pun ya saya tetap tidak bisa menulis ya karena saya tidak punya bakat gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah apakah menulis itu suatu bakat ataukah suatu hal yang bisa dipelajarin ataupun bahkan suatu hal yang setiap orang bisa selama punya niat, punya tekad dan juga mau belajar untuk menulis gitu. Itu kan itu pertanyaannya sih teman-temannya. Jadi itu sering muncul ketika kita mengalami kendala gitu dan itu biasanya bisa jadi pembenaran ya. Oh, saya tidak bisa nulis bagus ya karena memang saya tidak berbakat. Oh, ide saya tidak lancar keluar ya karena saya memang tidak berbakat. Oh, tulisan saya tidak selesai karena memang saya tidak berbakat gitu. Nah, inilah yang saya coba jawab teman-teman ya. Apakah menulis itu suatu bakat atau sebetulnya itu suatu latihan sih gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ada kendala psikologis di dalam diri teman-teman sendiri ataupun kendala persiapan yang nggak baik dari teman-teman, teman-teman menyalahkan soal bakat ya, wah bahwa saya nggak berbakat gitu. Padahal itu bukan masalah bakat atau tidak bakat gitu, tapi memang teman-teman melakukan kesalahan psikologis ya, ataupun tidak melakukan persiapan penulisan yang baik ya, sehingga akhirnya teman-teman agak terhambat menulisnya. Itu bukan karena tidak berbakat, tapi memang ya karena teman-teman tidak mempersiapkannya dengan baik. Jadi ya teman-teman apa namanya kita akan menjawab nih apakah menulis itu suatu bakat atau tidak gitu. Sebetulnya ini memang ini sih teman-teman agak sedikit kontroversial lah ya, artinya ada yang menganggap bahwa menulis itu adalah suatu bakat, tapi ada yang menganggap juga bahwa menulis itu adalah suatu hal yang bisa pelajarin ya, suatu hal yang tidak harus punya bakat, yang penting orang itu mau belajar, punya tekad, tetap akhirnya kan bisa untuk menulis gitu. Nah itu ya. Jadi nah sekarang sudut ini ya teman-teman. Jadi sudut pandang menulis yang kalau apakah menulis itu berbakat? Ada yang orang yang mengatakan bahwa sudut menulis itu adalah suatu bakat, adalah sesuatu yang memang diturunkan dari Tuhan ya kepada seseorang sehingga dia punya kemampuan menulis itu biasanya ya memang ada juga individu yang terlihat punya bakat alamiah ya seolah-olah ya karena dia kok menulis kayaknya lancar aja gitu. Kemudian idenya selalu mengalir terus. Kemudian juga dia membuat suatu tulisan yang enak dibaca gitu ya. Itu orang biasanya kalau itu kan kemampuan yang memang istilahnya ya diturunkan Tuhan ya bisa dibilang bakat gitu. Bukan sesuatu yang bisa dipelajarin karena buktinya orang itu juga nggak banyak belajar kok. Akhirnya dia bisa menulis kan. Kalau teman-teman lihat sebagian besar penulis itu kan umumnya ya karena dia suka menulis gitu, bukan karena dia ikut kursus menulis ataupun karena dia ikut apa namanya kelompok menulis, tapi ya memang karena dianya aja yang apa namanya berbakat. Itu terlihat seperti itu gitu. Nah, eh, apa ininya apa gitu? Apa dasarnya apa ya? Karena dia sudah tanpa belajar pun dia sudah bisa merangkai kata-kata yang indah. Dia sudah bisa mengembangkan imajinasi yang kaya ya, imajinasi yang sangat luas gitu. Kemudian dia bisa nyaman mengekspresikan tulisan-tulisannya secara tertulis gitu ya. Jadi pikirannya dia apa kemudian dia bisa itu apa tulisannya tadi gitu. Dia itu tadi teman-teman hal-hal seperti itu yang bagi orang-orang yang menganggap bahwa menulis sudah suatu bakat yaitu menjadi suatu pembenaran ya suatu yang dianggap mereka suatu bukti bahwa ya memang menulis itu harus berbakat gitu ya. Nah kemudian jadi apa namanya
Karena itu ada orang yang menganggap bahwa menulis itu ya suatu bakat ya. Nah, tapi di sisi lain teman-teman, ada juga yang menganggap bahwa menulis itu adalah satu hasil dari pembelajaran ya. Artinya bukan masalah orang itu punya bakat atau tidak bakat gitu. Pun misalnya kalau menulis saudara juga ada unsur bakat, tapi jika ada orang yang tidak punya bakat menulis, tapi dia mau belajar, tetap saja dia bisa membuat tulisan yang bagus ya. Tetap aja dia bisa membuat tulisan yang bestseller bahkan kalau sebuah novel gitu. Jadi apa namanya itu tadi saya jelaskan di akhir cerita teman-teman cerita mengenai seorang penulis terkenal, sangat terkenal ya, penulis tingkat dunia yang dia banyak mengalami kendala ketika menulis. Bahkan bolak-balik dia ditolak oleh penerbit ya. Ya karena ditolak penerbit atau apa? Berarti kan tulisannya dianggap gak bagus. Gitu. Tapi pada akhirnya dia berhasil diterbitkan bukunya dan bahkan meledak ya menjadi bestseller tidak aja di negaranya tapi juga di itu dia di negara Eropa ya tapi juga di seluruh dunia gitu. Nanti saya akan jelaskan teman. Yang saya kembali lagi ke pembahasan yang sekarang saya sedang bahas yaitu bahwa penulis itu bukan berarti suatu bakat ya, suatu bisa dipelajarin gitu. Jadi apa namanya? Uh, karena apa saya bilang tadi kalau ide itu bisa dipelajarin juga kan bagaimana menggali ide ya. Saya teman-teman kalau sempat lihat beberapa live saya juga teman-teman kan saya sudah membahas beberapa live bagaimana menggali ide ya, bagaimana membuat suatu ide, suatu tema yang biasa-biasa saja tapi menjadi akhirnya menjadi suatu tulisan yang bagus. Itu kan saya sudah sempat jelasin ya teman-temannya bagaimana cara mencari ide, bagaimana menggali ide dan bagaimana mengolah ide tersebut gitu. Itu kan berarti apa? Ada teknik-teknik yang membuat suatu tulisan itu satu ide itu bisa muncul dari seseorang, kemudian seseorang itu bisa mengolahnya dengan baik dan akhirnya bisa menjadi suatu tulisan yang baik ya. Nah, itu kan berarti membuktikan bahwa tidak perlu dengan bakat. Mungkin bakat mempengaruhi, tapi tanpa bakat pun juga bisa tetap menulis dengan baik ya. Ya walaupun mungkin kalau yang idealnya antara bakat dan kemauan menulis ke apa mau ke keinginan untuk belajar menulis itu menjadi suatu kekuatan yang besar, tapi lagi-lagi tanpa bakat pun itu bisa ya. Jadi itu yang penting sih teman-teman harus ya kalau mungkin kalau misalnya saya agak sedikit percaya bakat itu ada ya dalam bakat menulis, tapi saya tidak percaya bahwa orang berhasil menulis itu hanya karena bakat menulis gitu. Jika dia punya bakat menulis dan dia bisa mengembangkannya, ya tentu dia akan berhasil gitu. Akan tapi jika dia tidak punya bakat menulis, tapi dia mau belajar, dia mau berusaha keras untuk bisa menulis, itu dia pasti juga menulis bisa menulis juga gitu. Nah sebaliknya orang yang punya bakat tapi tidak punya niat menulis, tidak punya keinginan menulis, tidak punya motivasi yang baik untuk menulis, ya ujung-ujungnya dia hanya akan tidak bisa nulis ya. Bakatnya itu hanya terpakai sedikit saja untuk ketika menulis dan akhirnya dia tidak bisa menulis yang bagus gitu, tidak bisa mengembangkan tulisannya karena ya hanya mengandalkan bakat tapi tidak mengandalkan usaha untuk belajar dan juga niat gitu. Jadi intinya teman-teman kalau teman-teman merasa tidak punya bakat ataupun kurang punya bakat menulis, teman-teman bisa memperbaikinya dengan teman-teman menulis belajar menulis ya, belajar menulis bisa macam-macam teman-teman. Teman-teman bisa baca banyak novel lain untuk teman-teman belajar dari novel-novel karya orang lain gitu. Kemudian teman-teman juga bisa ikut kursus menulis ya kan sekarang kan beberapa kali saya sempat lihat itu di TikTok ya di beranda saya di FYP saya itu ya ada kursus menulis dari beberapa penulis terkenal gitu ya. Jadi dia mengadakan kursus menulis. Ya, kita bisa juga ikut kursus tersebut. Atau kalaupun teman-teman malas untuk ikut kursus, ya teman-teman bisa bergabung dalam komunitas menulis ya. Kalau kursus kan biasanya bayar. Kalau komunitas menulis itu pasti gratis teman-temannya. Jadi dan sekarang pun tidak harus ketemu langsung sih. Teman-teman kan bisa online ya, bisa membuat komunitas menulis online gitu. Nah, dengan komunitas menulis online tadi ya teman-teman bisa banyak diskusi dengan sama penulis pemula, kemudian bisa banyak saling mendukung, kemudian bisa mendapatkan banyak ide-ide dari dan juga dorongan semangat dari teman-teman penulis yang lain ya. Jadi itu teman-teman apa namanya kegunaan dari teman-teman ikut komunitas penulis ya, kelompok penulis ya. Jadi dan itu biasanya tidak berbayar dan bisa dilakukan lewat online. Kayak saya pun ikut sudah dari tahun 2020 ikut komunitas penulis itu sampai sekarang belum pernah bertemu ya secara langsung gitu. Kenapa? Kita seluruh Indonesia yang ikut walaupun nggak banyak sih sekitar 30-40 orang tapi itu seluruh Indonesia dan apalagi waktu dulu kita terbentuk itu kan karena saat COVID ya, jadi ya jelas kita nggak bisa kemana-mana gitu. Sekarang pun setelah bisa dibilang COVID itu sudah nggak ada,
ya kita juga nggak pernah bertemu ya secara langsung ya, karena memang domisili kita jauh-jauh dan beda-beda gitu. Jadi kita biasanya bertemunya online ya. Kalau dulu seminggu sekali, kalau sekarang karena kesibukan sebulan sekali. Nah disitulah kita ajak untuk saling berdiskusi. Nah jadi teman-teman ya, cara untuk belajar bisa belajar dengan banyak membaca, lebih kemudian dengan rutin menulis, dan yang ketiga adalah dengan ikut komunitas menulis ataupun kursus menulis kalau teman-teman memang mau membayar ya untuk ikut kursus-kursus tersebut gitu. Nah, jadi itu ya teman-temannya menjawab bahwa kalau teman-teman nanya ke saya, apakah saya berada di pihak yang menganggap bahwa menulis itu adalah suatu bakat, ataupun di pihak yang menganggap menulis itu bukan suatu bakat, saya bilang bakat menulis itu mungkin ada, tapi bakat menulis itu tidak menjamin sama sekali orang itu akan berhasil gitu. Yang menjamin berhasil itu adalah keinginan dia, motivasi dia yang kuat untuk menulis, dan juga segala persiapan dia lakukan untuk menulis gitu. Dan itu juga bisa dipelajarin oleh orang-orang yang dianggap tidak punya bakat menulis. Apabila dia punya tekad yang kuat, punya niat yang kuat, mau belajar teknik-teknik menulis yang bagus, bagaimana mengembangkan ide, bagaimana mengolah ide, kemudian mungkin ikut ngobrol dengan sesama penulis dalam suatu komunitas penulis. Nah, itu yakin saya pasti itu bisa menulis gitu. Sebaliknya orang yang punya bakat tapi tidak punya hal semua tadi, itu tidak akan bisa menulis. Gitu. Jadi itu ya teman-teman dikotomi ataupun perdebatan antara apakah menulis itu bakat ataupun suatu hal yang bisa pelajarin. Jadi itu. Nah kemudian lagi-lagi saya akan ini teman-temannya sekedar mengingatkan ada beberapa tips untuk teman-teman lakukan ketika teman-teman menghadapi kendala dalam menulis ya, terutama kendala-kendala psikologis, rasa tidak percaya diri, rasa minder, rasa tidak bisa menerima kritik orang lain, ataupun juga hal-hal seperti yang agak teknis, seperti misalnya teman-teman tidak melakukan persiapan yang baik, teman-teman tidak membuat alur plot cerita yang baik gitu, dan akhirnya teman-teman juga tidak bisa menempatkan membuat disiplin untuk menulis, ya otomatis kan akan ada kendala kan. Nah itu tips-tipsnya bisa teman-teman lakukan agar semua tersebut tadi tidak terjadi ya. Yang pertama adalah teman-teman bisa buat jadwal ya, yang konsisten ya, seperti saya tadi sering katakan dulu maupun tadi, yaitu bahwa teman-teman harus minimal punya waktu setengah jam untuk menulis setiap hari ya, setiap hari teman-temannya jangan putus. Bahkan hari Sabtu Minggu pun itu juga ada setengah jam, karena tuh setengah jam kan waktu yang nggak panjang ya. Jadi saya udah bilang tadi, teman-teman bisa nggak bisa berjam-jam untuk sosial media. Masa untuk menulis setengah jam sehari aja nggak bisa kan? Nah pasti itu teman-teman harus banyak belajar ya, harus banyak rutin menulis, sehingga teman-teman semakin terasah kemampuan menulisnya gitu. Nah kemudian yang kedua, teman-teman banyak baca buku ya, saya jelaskan tadi. Dengan teman-teman banyak baca buku, ya tentu teman-teman lebih punya inspirasi, lebih bisa mengungkapkan gagasan karena ya terbiasa membaca gagasan orang lain di dalam suatu buku gitu. Kemudian yang ketiga adalah mau belajar dan juga terbuka terhadap kritik ya. Itu tadi teman-teman, belajar itu kan bisa dari ini ya, bisa hal yang menyenangkan, kita baca buku, kita nonton video yang terkait, kemudian kita bisa ngobrol dengan teman-teman di komunitas nulis, itu kan menyenangkan ya. Tapi kan seringkali belajar itu juga dari kritik gitu ya. Nah kritik itu ya misalnya kita sudah selesai satu buku, sebelum kita serahkan ke penerbit, kita serahkan ke beberapa orang untuk minta pendapatnya. Nah itu kita harus dewasa ya menerima kritik, karena kritik itu kan bisa membangun juga gitu teman. Kalau teman-teman dikritik secara tepat, kemudian teman bisa melakukan perbaikan diri berdasarkan kritik-kritik tadi, teman-teman tuh akan bisa membangun ya, teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari menulis itu dengan melakukan tadi menerima kritik dengan baik. Jadi teman-temannya itu teman-teman harus bisa menerima kritik juga gitu. Kemudian ya itu tadi, teman-teman harus melakukan perencanaan yang baik ya. 5 tahapan menulis yang saya jelaskan tadi, yang saya sudah siapkan 21 video TikTok series ya buat teman-teman semua secara gratis, yaitu teman-teman pelajarin. Nah kalau teman-teman sudah mempelajari itu, teman-teman berarti sudah bisa membuat suatu persiapan tulisan yang baik ya, otomatis teman-teman bisa menulis dengan baik ya. Jadi itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman tuh harus melihat proses ya, bukan hasil ya. Sama itu sebetulnya umum teman-teman, dalam setiap hal teman-teman tuh jangan melihat hasilnya aja, tapi prosesnya aja gitu kan. Apalagi proses juga penting. Nah hasilnya itu mungkin kurang baik, tapi prosesnya teman-teman lalui dengan baik, itu nggak masalah. Berarti memang teman-teman hanya sedikit
perlu memoles diri di akhirnya saja ya, di hasilnya saja gitu. Tapi setidaknya teman-teman sudah melakukan proses dengan baik. Jadi itu ya teman-teman yang harus perhatikan gitu. Jadi itu sih kurang lebih teman-teman tips ketika teman-teman menghadapi kendala dalam menulis, terutama kendala psikologis. Yang pertama ya teman-teman harus buat jadwal yang konsisten ya. Buat jadwal yang konsisten, teman-teman harus buat jadwal dan teman-teman konsisten lakukan gitu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus banyak baca buku sehingga teman ataupun baca novel yang lain sehingga teman-teman bisa lebih apa namanya terasah imajinasinya, terasah kemampuan untuk menggali idenya itu dengan baik ya, dengan teman-teman membiasakan diri untuk apa namanya teman-teman membiasakan diri untuk konsisten dalam menulis gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman banyak baca, kemudian yang ketiga adalah teman-teman ini apa namanya mau selalu belajar dan menerima kritik dari orang lain terkait dengan tulisannya. Kemudian teman-teman harus melakukan perencanaan yang baik. Kemudian teman-teman harus membuat ini harus utamakan konsep utamakan proses daripada hasil. Kemudian yang terakhir ya teman-teman harus eh, apa namanya, berpartisipasi dalam, kelompok menulis ya, seperti saya sebutkan tadi. Bisa itu berupa komunitas menulis ataupun kursus menulis dengan penulis terkenal. Jadi intinya teman-teman berinteraksi dengan, berbagai komunitas yang senang menulis ya, sehingga akhirnya teman-teman bisa lebih terasa lagi ya kemampuan menulisnya gitu. Jadi, itu. Kemudian yang terakhir adalah teman-teman harus istirahat ya. Jadi kan ya nama apapun pasti ada capeknya kan, apapun ada jenuhnya, termasuk saat menulis. Nah, ketika teman-teman sudah ke titik jenuh yang tinggi, ke titik lelah tanda petik yang tinggi terhadap menulis, teman-teman bisa istirahat. Teman-teman beberapa hari tidak menulis gitu ya. Kemudian teman-teman setelah beberapa hari baru balik menulis. Nah, itu teman-teman akan lebih fresh dan lebih segar lagi sehingga teman-teman bisa menulis dengan baik ya. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian yang ini teman-teman seperti janji saya akan ceritakan nih satu penulis yang sangat terkenal yang dia ternyata mengalami banyak kendala saat mulai menulis novel pertamanya ya. Baik itu kendala psikologis maupun kendala sifatnya teknis dan kendala yang sifatnya inilah ya, sifatnya itu non teknis juga gitu, walaupun bukan sifatnya psikologis. Nah itu saya akan sebut ya, pasti teman-teman sudah sangat kenal dengan orang ini, sudah sangat kenal dengan karakter-karakter novel yang dia tulis, mungkin sudah pernah baca novelnya dan yang sudah pasti pasti sudah pernah nonton filmnya. Nah itu teman-teman pasti tahu ya seorang J.K. Rowling ya. J.K. Rowling itu adalah penulis kan dari Inggris. Dia adalah menulis series novel Harry Potter dan sangat terkenal ya, sangat apa namanya, sangat ini sekali gitu, sangat sukses sekali bagi banyak anggapan orang ya. Kan. Tetapi ternyata di novel pertamanya dia banyak mengalami kendala dan dia tetap bertekad untuk mengatasi kendala yang ada, tetap mempunyai niat yang kuat untuk menulis novelnya yang pertama dengan baik, tetap punya kemauan yang kuat untuk menjalankan segala perencanaan yang telah dilakukannya untuk membuat satu novel, akhirnya dia bisa mengatasi segala masalah yang dihadapin ya. Nah, sekarang ketika si J.K. Rowling menulis buku Harry Potter yang pertama ya, buku Harry Potter and the Philosopher Stone ya kalau itu yang dunia ya, kalau di Amerika Harry Potter and the Socrates Stone ya. Jadi mungkin teman-teman pernah baca novel itu. Nah itu dia banyak mengalami kendala ya, baik yang sifatnya psikologis maupun teknis dan non teknis ya. Yang pertama adalah ketika dia menulis novel ini adalah novel pertamanya, dia mengalami kehilangan pekerjaan waktu itu ya. Jadi dia mengalami kehilangan pekerjaan, kemudian akhirnya dia ya otomatis kan konsentrasinya pecah ya, apa namanya fokusnya juga terpecah sehingga akhirnya dia sebetulnya tidak bisa fokus menulis, tapi dia tetap paksakan untuk menulis ya teman-teman ya dengan kendala itu. Nah itu tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi dia juga mengalami kesulitan keuangan waktu itu gitu ya, otomatis ya. Jadi kendala-kendala itulah yang dihadapi ketika dia menulis novel pertamanya, kan tapi dia tetap bertekad untuk selesaikan novel pertamanya tadi gitu ya, dan akhirnya dia bisa selesaikan ya teman-temannya. Nah, kemudian setelah bukunya selesai dengan segala macam hal yang dihadapi, dengan segala ketidakfokusannya dia dalam ini ya dalam melaksanakan penulisan tadi, dia menghadapi masalah berikutnya ya, kendala berikutnya ya. Setiap dia ajukan ke penerbit, novel pertamanya tadi itu Harry Potter
and the Philosopher's Stone itu selalu ditolak oleh penerbit ya. Jadi dia udah banyak menghubungi penerbit tapi selalu ditolak gitu. Nah, akan tetapi dia tetap tidak ini ya pantang mundur ya. Dia tetap pokoknya sampai itu diterima dia tawarkan terus ke penerbit-penerbit yang lain ya. Nah, dalam hal ini si J.K. Rowling itu menerapkan prinsip yang pertama adalah dia pokoknya fokus pada visi ya. Di visinya apa dia menulis ya? Ketika dia menulis mungkin dia punya visi ya. Oh, saya ingin memberikan hiburan kepada banyak orang. Saya ingin memberikan nilai pelajaran pada banyak orang. Karena kan dalam Harry Potter walaupun hiburan tetap ada nilai-nilai moral ya, tetap ada nilai-nilai sosial, tetap ada nilai-nilai kemanusiaan yang ingin disampaikan. Nah itu pokoknya si R.J.K. Rowling itu fokus pada tujuan dia tadi gitu ya, visi dia, misi dia tadi dalam menulis. Itu dia terlalu fokus di situ. Kemudian yang kedua adalah dia terus menulis gitu bang. Jadi sesulit apapun hal yang dihadapin, dia terus menulis ya, sehingga ya akhirnya ya, jadi saya bilang tadi tekad yang kuat, kemudian juga keinginan yang kuat, kemudian semangat yang kuat, ditambah dengan visi yang jelas dalam menulis, yaitu membuat dia bisa menyelesaikan tulisannya dan bahkan tidak down ketika bolak-balik dia ditolak oleh penerbit ya ketika menulis novel menawarkan novel yang pertama tadi gitu. Nah, sampai akhirnya yaitu dia diterbitkan oleh satu penerbit yang sebetulnya tidak besar ya di Inggris ya, penerbit Bloomsbury ya, di tahun 97 gitu. Jadi waktu itu tahun 97 kan belum lama ya teman-teman ya, 97, 2007, 2012 ya masih 25 tahun yang lalu lah ya itu. Akhirnya diterimalah itu novel itu gitu ya, dan itu kan adalah buah dari segala hal yang dilakukan ya, tekad yang kuat, kemudian semangat yang kuat, kemudian pantang menyerah itu yang menghasilkan tersebut. Dan ternyata bukan hanya sekedar diterbitkan, tidak hanya sekedar menjadi satu buku, ya, tapi teman-teman bisa lihat ya bahwa di novel pertama itu aja sudah meledak ya, bahkan dijadikan film gitu. Itu berlanjut dengan novel-novel Harry Potter yang berikutnya gitu. Bahkan mungkin saking sudah jenuhnya si J.K. Rowling ya, sampai setelah dia menulis sekian banyak seri sampai 10 kalau nggak salah atau lebih ya, itu akhirnya dia putuskan untuk berhenti ya. Ya walaupun itu sebetulnya ada sumber pendapatannya dia ya, kalau dia mau terusin sampai kapanpun juga saya rasa sih tetap, walaupun mungkin mengalami penurunan tapi tetap laku juga novelnya, tetap laku pula filmnya ya. Sumber sumber penghasilan dia tetap mengalir dari situ gitu kan. Tapi kan ya karena mungkin dia dari sebelumnya udah cukup banyak ya dapat dari Harry Potter, dia mungkin masa udah cukup, dia coba eksplorasi lagi dengan menulis yang lain gitu. Jadi ya itu ya kurang lebih teman-teman kendala-kendala yang sering dihadapi ketika menulis, awal menulis, seperti pengalaman saya sendiri menulis 20 buku, kemudian juga dari banyak komentar teman-teman minggu lalu ketika saya membawakan novel mengenai teknik-teknik dan juga tips-tips menulis novel gitu ya, itu kemudian juga dari juga misalnya pengalaman yang dialami oleh penulis-penulis yang besar ya, seperti tadi Terelie ataupun juga oleh Dilestari, Ayu Utami, bahkan penulis kelas dunia seperti J.K. Rowling pun juga mengalaminya. Nah itu kemudian bagaimana mengatasinya ya. Jadi itu yang menunjukkan bahwa teman-teman kalau misalnya mengalami kesulitan dalam menulis, terutama ketika teman-teman baru mulai menulis, teman-teman jangan kecil hati ya, karena itu adalah suatu hal yang umum ya, suatu hal yang lumrah dialami. Yang penting seperti tadi si J.K. Rowling, sepanjang tetap mempertahankan tekadnya untuk menulis, kemudian tetap fokus untuk menulis, kemudian menulis apapun kendala yang dihadapin, dan tidak ada kata menyerah ya, pada akhirnya ya keberhasilan juga akan datang ya, walaupun keberhasilannya mungkin tidak dengan mudah didapat, tapi begitu didapat itu ya langsung terasa indah, apalagi setelah itu kan mengalir terus ya kalau di kasus J.K. Rowling tadi gitu. Jadi itu ya teman-temannya, kurang lebih itu pembahasan saya, singkat saja sih karena ini sebetulnya saya bahas hal yang ini ya yang sering dialami, sehingga ya teman-teman mungkin nanti bisa teman-teman melihat diri sendiri juga apa yang saya bahas ini apakah juga dialami saya ketika menulis. Teman-teman bisa berpikir begitu dan teman-teman bisa tahu nih kurang lebih cara memperbaikinya gimana, sehingga teman-teman ya pada akhirnya bisa menyelesaikan tulisan teman-teman ya, baik itu cerpen ataupun novel gitu. Dan ya pengalaman saya teman-teman begitu, teman-teman bisa menyelesaikan satu buku, satu tulisan, diterbitkan, teman-teman PD itu
untuk selanjutnya akan jauh lebih mudah untuk menulis teman-temannya. Walaupun setiap buku-buku saya pun saya pasti menghadapi kendala dalam setiap penulisannya, tapi karena saya sudah PD saya sudah tinggi, kemudian keyakinan diri saya sudah tinggi, ketika sudah bisa menerbitkan satu buku, ya untuk menulis buku-buku berikutnya, kendala yang ada itu walaupun cukup berat, cukup besar juga, sama-sama seperti ketika novel pertama saya tulis, buku pertama saya tulis, tapi terasa jauh lebih ringan ya daripada sebelumnya gitu. Jadi itu kurang lebih teman-temannya udah hampir ini ya 1 jam lebih ya, 1 jam lebih kita ini apa namanya live dan semoga sih karena ini teman-teman kebetulan besok saya ada kegiatan ya, jadi mungkin saya baru sampai jam 11 aja. Biasanya kan sampai jam setengah 12, jam 12 ya. Tapi saya ini mohon ini izin ya karena besok ada kegiatan, saya istirahat lebih awal. Jadi ya ini yang teman-temannya untuk pada malam ini kita akhiri ya live ini ya. Nah, nanti teman-teman jika ada yang ditanyakan mengenai live kali ini, ya teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Bisa sekarang ataupun bisa juga besok ya. Saya insya Allah juga live mulai jam setengah 10 seperti biasa dengan tema-tema lain. Tapi teman-teman bisa tanyakan tema sekarang pun untuk di live besok juga nggak apa-apa ya. Dan seperti biasa juga live saya ini akan saya pecah-pecah ke beberapa episode dari video. Nah itu nanti katakanlah sekitar 4 sampai 5 nanti setiap hari akan saya posting ya teman-teman saya upload di akun saya sehingga nanti teman-teman bisa yang kemungkin kelewat mengikuti live kali ini yang bisa mengikuti secara cuplikannya ya. Jadi teman-teman bisa ada gambaran lengkapnya seperti apa gitu. Nah, itu teman-teman makanya kalau teman-teman belum follow akun saya mungkin saya sarankan sih untuk follow akun saya ya kan. Jadi setiap saya posting satu video cuplikan dari live saya, teman-teman bisa langsung masuk ke FYP teman-teman ya, bisa masuk ke beranda teman-teman semua video saya tadi gitu. Nah, demikian teman-teman dari saya ya apa namanya semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya dan semoga teman-teman bisa menerapkan mengatasi segala kendala yang teman-teman hadapi dalam menulis sehingga teman-teman akhirnya bisa meneruskan tulisan teman-teman dan bisa menyelesaikan tulisan teman-teman ya dan bahkan mungkin seperti J.K. Rowling ya walaupun dia sulit di awal berakit-rakit dahulu berenang-renang kemudian tapi akhirnya dia bisa mendapatkan hasilnya yang manis ya di akhirnya setelah dia berhasil menyelesaikan satu novelnya yang meledak, yang bestseller dan dilanjutkan dengan novel-novel berikutnya gitu. Demikian teman-teman dari saya sampai berjumpa lagi insya Allah besok di live saya setengah 10 seperti biasa setengah 10 malam ya 21.30 di topik-topik yang berbeda ya dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari setiap live saya sehingga teman-teman bisa semakin termotivasi, semakin yakin bisa menulis dan teman-teman bisa menuliskan menyelesaikan tulisan teman-teman dengan baik gitu. Demikian teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.